saya Vidi Mirdasari, bidan yang jaga pada hari ini ya. Ada yang bisa dibantu Bu? Ini Bu, bidan mau datang kontrol, baru 6 hari yang lalu habis melahirkan. Baru 6 hari yang lalu ya habis melahirkan. Ibunya namanya siapa? Nyonya S. Nyonya S. Umurnya sekarang berapa? 30 tahun. 30 tahun. Ini anak keberapa Ibu? Anak pertama Bu bidan. Anak pertama ya. Keluhannya apa Ibu? Keluhannya mudah capek sama ada pantangan makanan dari orang tua dan keluarga Bu bidan. Berarti mau tanyakan itu ya, boleh nggak sih makan ini makan itu gitu ya? Kayak buah-buahan apa yang ini kalau dari keluarga kan nggak boleh ini nggak boleh itu. Saya nih ya, sebelum saya jelaskan, ini saya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu Bu ya. Mungkin ini memakan waktu. Ibunya lagi nggak buru-buru kan? Ya. Setelah itu saya tinggal cuci tangan terlebih dahulu Bu ya, sambil menutup pintu. Cuci tangan 6 langkah, kemudian tutup sampiran dan pintu untuk menjaga privasi pasien. Kemudian lakukan anamnese mulai dari riwayat persalinan ibu, riwayat kesehatan keluarga, riwayat psikososialnya ibu, riwayat pola kehidupan sehari-harinya ibu, riwayat pola eliminasinya ibu. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik head to toe dari kepala sampai dengan kaki. Ya, ini Bu ya, ini kan sudah habis saya periksa. Ini sebenarnya keadaan Ibu semuanya normal ya. Untuk pemeriksaan tekanan darah ini juga semuanya normal. Darah yang keluar juga normal ya, untuk sudah umur 6 hari itu sudah normal. Cuma kan ini keluhannya Ibu mudah capek sama ini nggak ada banyak pantangan. Selama ini sudah ada yang kasih tahu Ibu sih, atau Ibu sudah tahu belum sih nutrisi apa semua yang diperlukan yang habis untuk melahirkan? Ya mungkin ini anak pertama Bu bidan, jadi belum terlalu paham sekarang. Mungkin sudah pernah lihat ya, tapi belum paham ya, kayak misalnya yang tadi Ibu bilang banyak pantangan-pantangan dari keluarga ya, sebenarnya boleh apa enggak gitu kan? Ini ya, saya jelaskan dulu sebenarnya ibu menyusui, ibu postpartum itu kan sudah berbagi nutrisi sama adiknya ya. Jadi ibu postpartum atau ibu habis melahirkan, ibu nifas itu kebutuhan nutrisinya itu 2 kali lebih banyak gitu dari sebelumnya. Gitu. Manfaat pemenuhan nutrisi ini juga untuk ibu, untuk bayi, biar ibunya gak kekurangan nutrisi, karena sebagian dikasihkan ke bayi lewat ASI ya. Terus supaya juga ASINya itu lebih bernutrisi untuk kembang bayinya gitu, biar ibunya juga nggak kurang darah, biar ibunya juga nggak kurus, nggak kekurangan energi juga gitu kan. Apalagi pasti kalau namanya menyusui ya, jadi kurang tidur, kurang apa, habis itu kalau kurang makan juga jadinya nanti makin kurus gitu, makin kekurangan energi, kekurangan nutrisi gitu ya. Terus untuk 6 bulan pertama ibu ini mau ASI eksklusif. Iya. Air ASINya lancar kan? Untuk 6 bulan pertama itu kebutuhan nutrisinya ibu itu 2 kali lebih banyak, atau sekitar 500 kalori per harinya, itu tambahannya 500 kalori per hari. Terus jadi kebutuhan nutrisinya ibu terutama karbohidrat, protein, kemudian mineral, vitamin itu akan bertambah gitu. Jadi misalnya porsinya tuh 1 piring nih, porsi karbohidratnya 1 piring, jadi bisa ditambah misalnya setengah piring bisa ditambah jadi 1 piring gitu. Kemudian sayurnya misalnya cuma sedikit, bisa ditambah lagi jumlahnya banyak gitu. Karena sekarang ibu mikirnya bukan untuk ibu sendiri juga lagi, untuk adiknya gitu juga ya. Kayak terus ibunya itu juga butuh vitamin, terutama vitamin A. Vitamin A ini untuk meningkatkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, biar ASINya juga lebih bagus gitu ya, untuk meningkatkan kekebalan daya tahan tubuhnya ibu maupun bayinya juga gitu, supaya cepat pulih ibunya gitu. Terus dari sumber-sumber makanan ini, sumber vitamin A ini yang kuning-kuning lah ibu, yang gampangnya kan kayak wortel, misalnya wortel, terus nangka, itu banyak mengandung vitamin A. Dan biasanya juga ibu
habis melahirkan dikasih suplemen vitamin A itu 200 unit. Biasanya kemarin tuh habis melahirkan dikasih kan? Iya, itu dikasih habis melahirkan 1 kali, kemudian nanti besoknya dikasih 1 kali lagi, ada dibawa pulang kan ya vitaminnya. Terus kalau sumber-sumber karbohidrat tadi saya jelaskan lagi, misalnya karbohidrat itu kayak nasi, misalnya ibu nggak bisa makan nasi nih, jadi harus cari yang lain kayak kentang, ubi, itu boleh sebagai tambahannya gitu ya. Terus protein juga dari hewan, kemudian dari sayur-sayuran, dari kacang-kacangan gitu ya. Sebenarnya kalau untuk masalah pantangan makanan itu nggak terlalu ini, sebenarnya tidak ada pantangan sama sekali, asalkan tidak berlebihan. Boleh kalau makan pedas boleh, yang penting nggak berlebihan. Yang ditakutkan ibunya nanti mules, nggak bisa kasih ASI ke adiknya gitu. Terus kalau misalnya telur itu kan banyak nih, kalau orang kampung sini ya, dan itu orang desa sini bilang jangan makan telur, nanti bisulan anaknya, nanti bayinya bisulan gitu kan. Itu sebenarnya enggak, malah justru bagus. Telur itu kan dari banyak mengandung protein, itu bisa cepat penyembuhan luka, kemudian penyembuhan sel-sel yang rusak itu cepat kembali gitu. Nah, telur. Jadi nggak ada pantangan ya sebenarnya untuk ibu menyusui ini gitu. Yang ada nanti kalau malah pantang-pantang makanan, pilih makanan, ibunya kekurangan nutrisi, akhirnya berdampak ke bayinya juga bisa mengalami berkurang nutrisinya gitu ya. Terus untuk minum, ibu suka minum nggak? Ya, suka. Itu bagus ya kalau misalnya suka minum, karena biasa banyak orang yang nggak suka minum air putih, suka kembung gitu kan kalau banyak. Soalnya ini ibunya juga harus banyak minum, paling enggak itu 3 liter 1 hari, karena untuk kelancaran ASI-nya juga, untuk metabolisme juga gitu ya. Terus ada kemarin dikasih ini enggak, tablet tambah darah lagi enggak? Dikasih ada ya. Nah, itu diminum ya 1 kali 1 hari aja selama masa nifas kan 40-42 hari, itu diminum itu 1 kali aja malam sebelum tidur gitu ya, biar ini ibunya nggak anemia ya. Terus tadi sudah aku jelaskan kemarin, ini jahit kan ya, ini ya lukanya ya. Jadi itu sekali lagi saya jelaskan ya, jangan pantang-pantang makanan supaya penyembuhan lukanya juga cepat gitu. Kayak proteinnya dari telur, ikan gabus gitu kan, itu boleh dimakan, nggak terlalu banyak pantangan sebenarnya. Sama untuk kalau dari sayur-sayuran, bayam, daun katuk itu bisa untuk memperlancar ASI-nya juga ya. Ini ibunya ini sudah mengerti, sudah menjelaskan ya. Kemarin dikasih berapa ini tablet tambah darahnya, nanti biasa tambah kalau misalnya kurang. Ada dikasih 2 kayaknya, 2 apa ya, berarti cuma 20 ya, ini kan kalau masa nifas, nanti saya tambah ya. Tapi nanti diminumnya tiap malamnya ibu ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah. Jadi sudah mengerti ya untuk kebutuhan nutrisi ini ya. Nanti sampaikan, Pak, nanti mohon sampaikan ke orang tuanya juga ya, kan karena ini orang tuanya nggak ikut ya Pak ya. Kalau disampaikan ke orang tuanya juga, nggak apa-apa makan ini itu, yang penting ibunya makan nutrisinya terpenuhi, gizinya seimbang gitu ya Pak ya. Oke, ya baik Bu, terima kasih. Ya, silakan.